Halo teman-teman, di dalam video pagi hari ini kita akan membahas trading plan untuk 25 Maret 2026. Oke, langsung aja nih kita mulai nih teman-teman ya. Nah, yang pertama nih ada saham PTRO. Nah, jadi untuk saham PTRO ini masih ada potensi penurunan nih Kak ya ke area tersebut. Nah, jadi kalau kalian ada rencana mau masuk, bagaimana? Jangan masuk dulu saran saya. Kalian bisa tunggu di area-area tersebut ya. Nanti kalau dia sudah muncul candle reversal atau swing low yang valid, nah itu bisa Kak dimanfaatkan untuk apa? Untuk rebound jangka pendeknya. Karena apa? Karena yang perlu kalian ketahui ini teman-teman ya, kalaupun dia naiknya ini hanya sebatas kenaikan sementara aja dan tetap arahnya akan turun. Karena apa? Karena secara garis besar nih untuk saham PTRO ini masih bergerak di dalam tren bearish. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk ya sekiranya kalian wajib lah gunakan stop loss yang ketat teman-teman ya. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss yang ketat, dia jebol nih area merah tersebut, garis merah tersebut, nah lu bisa diseret turun makin bawah karena ini adalah harmonic support nih ya. Ini adalah harmonic support dan kalian harus lebih berhati-hati lagi teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham bull nih teman-teman ya. Nah, untuk saham bull ini teman-teman ya, ini adalah area harmonic support nih ya teman-teman, ada dua nih ya, area harmonic support yang pertama dan ini yang kedua nih. Nah, ini area-area tersebut kita ukur menggunakan Fibonacci nih Kak ya. Nah, untuk saham bull ini sebenarnya kita masih menunggu nih teman-teman ya konfirmasi daripada candle selanjutnya. Nah, jadi saran saya nih kalau kalian nih ada rencana mau masuk di saham bull, lu juga bisa nih main klik aja ya. Lu harus menunggu nih candle selanjutnya nih bagaimana. Takutnya kalau lu main klik aja dia jebol ke bawah, nah lu bisa diseret turun sampai ke area tersebut nih teman-teman ya, sampai ke area tersebut nih ya. Nah, jadi kalian bisa tunggu nih ya sampai benar-benar candlenya ini tutup atau close. Nah, tunggu 1 hari berarti temen-temen ya. Kalau di daily time frame kalian harus menunggu 1 hari dulu nih ya. Nah, kalau dia jebol ke bawah dan tutup nih di bawah garis merah ini, nah lu jangan main sembarangan masuk aja. Karena apa? Karena kalau dia jebol dan ditutup nih di bawah garis merah tersebut, lu bisa diseret turun sampai ke area yang kedua nih temen-temen ya. Nah, jadi kalau lu ada rencana mau masuk, lu bisa perhatikan dulu. Nah, misalkan nih kalau candlenya berwarna hijau, nah itu kemungkinan besar dia akan rebound dulu tuh Kak ya. Tapi ingat teman-teman ya, kalaupun dia rebound ataupun naiknya ini hanya sebatas kenaikan sementara aja loh ya, dan setelah itu tetap arahnya mah akan turun. Karena apa? Karena secara garis besarnya dia ini masih valid bergerak di dalam tren bearish teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk ya kalian wajib gunakan stop lossnya ketat. Kalau kalian ada rencana mau masuk, perhatikan dulu nanti nih ketika bursa buka ya, candle selanjutnya nih bagaimana. Jangan main asal klik dulu teman-teman, tunggu sampai candlenya close ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham RMKO. Nah, untuk saham RMKO juga secara garis besarnya nih masih ada potensi penurunan ke area tersebut ya, secara garis besar nih ya. Tapi nanti bisa jadi nih teman-teman dia naik dulu dikit dan setelah itu akan turun. Nah, seperti ini aja nih ya, dia bisa naik dulu dikit nih ya dan setelah itu tetap arahnya akan turun. Nah ya, nanti dia kemungkinan nih ya ada naik dulu mungkin dikit. Nah, nanti ketika dia naik nih teman-teman ya, lu jangan FOMO nih main klik hajar rata kanan dan lain sebagainya. Jangan teman-teman ya, dia naik juga bukan naik langsung ke ujung-ujung harga, enggak. Dan naiknya ini hanya sebatas kenaikan sementara aja. Nah, tetap arahnya mah akan turun ya. Ini secara garis besarnya nih ya, secara garis besarnya, bukan berarti nanti ketika bursa buka langsung turun, enggak teman-teman. Bisa jadi dia naik dulu tapi tetap arah besarnya dia akan turun ke area tersebut teman-teman ya. Nah, jadi kalau lu ada rencana mau masuk ya bisa lah teman-teman ya, tapi wajib nih gunakan stop loss yang ketat atau lebih baiknya lu bisa tunggu dulu nih candle reversal ya. Kalau dia terkonfirmasi candle selanjutnya berwarna hijau, nah itu bisa tuh dipertimbangkan untuk masuk. Tapi saran saya tetap wajib gunakan stop loss yang ketat ya. Karena apa? Karena kalau lu tidak menggunakan stop loss yang ketat, nah dia bisa tiba-tiba langsung jebol ke sini loh teman-teman ya. Bisa langsung tiba-tiba jebol ke sini. Nah, itu bahaya banget teman-teman ya. Nggak pakai stop loss, pakai margin lagi. Waduh, teman-teman ya, bayanginnya aja udah mengerikan banget tuh ya. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk ya solusinya cuma satu temen ya, wajib gunakan stop loss yang ketat ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PANI nih temen ya. Nah, untuk saham PANI juga nih ada potensi rebound nih temen ya sepertinya nih ya. Nah, tapi ingat temen ya, secara strukturnya dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Jadi kalaupun dia reboundnya ini hanya sebatas kenaikan sementara aja dan setelah itu tetap arahnya akan melanjutkan penurunan. Karena apa? Karena secara garis besarnya dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Nah, jadi maksimal nih kalau dia naik nih ya, dia bisa naik sampai sini nih, maksimal loh temen ya, maksimal ya. Sebentar nih temen ya, nih ya, maksimal bukan minimal ya. Jadi maksimalnya dia bisa naik sampai sini loh, maksimal ya. Nah, jadi setelah itu tetap arahnya akan bergerak turun. Nah, karena apa? Karena dia masih bergerak di dalam tren bearish. Jadi selagi nih teman-teman ya, selagi tren tersebut tidak dijebol nih, tren ini tidak dijebol, nah tren bearishnya masih valid teman-teman ya. Kecuali dia udah jebol ke atas, dia membuat koreksi seperti ini. Nah, ini udah beda lagi deh teman-teman ya. Ini udah beda lagi. Artinya apa? Artinya dia sudah transisi nih. Kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini. Nah, tapi kalau dia belum jebol garis trennya, nah lu jangan pernah berpikir saham PAN ini masih bergerak atau sedang bergerak di dalam tren bearish, enggak ya. Jadi selagi tren tersebut tidak dijebol ya, tren bearishnya atau tren turunnya masih valid. Jadi kalaupun dia naiknya ini hanya sebatas kenaikan sementara aja. Kecuali dia jebol ke atas lalu dia koreksi, nah itu udah beda cerita lagi deh temen ya. Tapi pada intinya untuk saham PAN ini masih bergerak di dalam tren bearish. Nah, jadi kalian harus lebih berhati-hati lagi ya.
Oke, kita lanjut lagi untuk saham BP. Nah, untuk saham BP ini sebenarnya udah kita bahas juga nih, kayak kemarin di sini nih ada divergent nih, teman-teman ya. Kalau kalian sering nonton live saya nih ya, udah saya jelasin nih dari awal sebelum dia turun drastis nih, teman-teman ya. Di sini ada divergent ya. Nah, ini kita bisa lihat di weekly time frame-nya nih ya. Nah, di harganya naik tapi di stokastiknya turun nih, teman-teman ya. Nah, ini adalah divergent nih ya. Nah, ini ada divergent. Nah, divergent ini apa? Divergent ini adalah sinyal pembalikan sebuah tren. Nah, jadi kalau lu misalkan melihat harga ini sedang naik tinggi, lalu lu lihat divergent, sekalipun candlenya itu sangat menarik ya, candle hijau-hijau tebal, tapi kalau udah muncul divergent, nah itu lebih baik lu keluar dulu deh ya. Lu keluar dulu karena apa? Karena kalau nggak cepat-cepat keluar ya, tinggal nunggu waktu aja, lu pasti akan diseret ke bawah ya. Nah, untuk saham ini masih ada potensi penurunan nih, teman-teman, ke area-area tersebut nih ya. Ini kenapa Bang bisa turun sampai ke area tersebut? Karena ini adalah unfilled order nih, teman-teman ya. Unfilled order ini adalah area demand zone. Nah, demand zone ini apa? Area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barang. Nah, jadi kalau lu mau coba-coba nih, manfaatkan nih rebound nih, teman-teman ya, atau masuk nih. Nah, lu bisa nanti lu perhatikan nih ya di area tersebut. Nah, tapi masuknya juga tidak asal masuk klik aja. Lu butuh konfirmasi dan wajib gunakan stop loss yang ketat. Karena apa? Karena kalau lu main klik aja nggak pakai stop loss, nah dia masih bisa diseret turun sampai ke area tersebut loh, teman-teman ya. Dia masih bisa diseret turun ke area tersebut. Karena apa? Karena di sini masih ada area support kuatnya. Jadi lu nggak bisa sembarangan masuk aja. Jadi kalaupun lu masuk, lu bisa tunggu konfirmasi candlenya. Dan yang kedua, wajib gunakan stop loss yang ketat. Nah ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Devi. Nah, saham Devi ini sebenarnya nih, teman-teman, ini agak susah juga nih. Karena apa? Karena candlenya nih ya pecah-pecah nih, teman-teman ya. Nah, tapi pada intinya ya, saham Devi ini udah kena harmonic supportnya nih, teman-teman ya. Ini udah kena harmonic supportnya nih di sini. Nah, jadi kalau kalian mau masuk bisa nggak? Bisa, tapi lu harus menunggu dia transisi dulu. Maksudnya transisi bagaimana? Lu perhatikan di daily time frame dan lu bisa tarik nih garis miring seperti ini ya. Nah, jadi kalau lu mau masuk bagaimana? Lu bisa tunggu dia transisi. Nah, itu cara transisi itu bagaimana? Coba deh lu lihat ya di video-video pembelajarannya itu gue share tuh ya. Nah, nanti nih ketika dia naik, ingat ya, lu jangan masuk di ujung-ujung harga ya. Kalau lu main masuk di ujung-ujung harga, nah ini bahaya banget nih ya. Justru kalau lu masuk di ujung-ujung harga itu adalah level yang paling berbahaya tuh ya. Lu nyari penyakit kalau lu masuk di ujung-ujung harga ya. Jadi nih lu bisa tunggu di koreksi. Nah, untuk tahu nih lu koreksinya sampai mana nih, nah lu bisa tonton deh video update-nya tuh ya tentang Fibonacci untuk entry. Nah ya, coba deh ya, nanti bisa lu ukur nih ya dari titik terendah ke titik tertingginya. Nah, nanti bisa lu tandai nih di rasio 0,5 dan 61,8%. Nah, itu gue jelasin juga tuh ya di video update-nya. Nah, nanti ketika harga sudah masuk ke dalam area tersebut, ingat ya, bukan berarti lu bisa main klik aja. Lu butuh dua konfirmasi, stokastiknya bagaimana, lalu reaksi harganya bagaimana. Nah, itu bisa lu tonton di video kelima, teman-teman ya. Udah saya jelasin juga tuh, teman-teman ya. Nah, nanti jika konfirmasi sudah terkonfirmasi, ya udah bisa dipertimbangkan untuk masuk dan harga akan bergerak naik mengikuti arah tren besar. Tren besarnya apa? Bullish, teman-teman ya. Dan take profitnya nanti bisa kalian setting di resisten terdekatnya dulu. Jangan langsung di ujung harga, jangan ya. Lu cari resisten terdekatnya dulu. Contoh nih di sini nih ya, ada resisten kuatnya nih, dan stop lossnya nanti di mana? Stop lossnya, teman-teman ya, bisa lu setting di bawah candle reversalnya, tapi kasih jarak, jangan terlalu mepet. Nah, jadi kira-kira seperti itu, teman-teman ya, untuk trading plan 25 Maret 2026. Nah, jadi kalau kalian mau di request lagi, tulis aja, teman-teman ya, nanti kita bahas lagi besok ya. Nah, jadi saran saya juga nih buat kalian nih, teman-teman yang masih pemula nih, saran saya lebih baik kalaupun mau masuk ya, posisinya dikecilin, temennya, nilai transaksinya dikecilin. Karena apa? Karena kondisinya sedang tidak stabil nih ya. Takutnya kalau kalian main hajar-hajar aja nggak ngerti apa-apa, nanti kedepannya banyak hal-hal yang tidak terduga, teman-teman ya. Atau sebaiknya kalau lu pemula, mending jangan masuk dulu sampai benar-benar kondisinya kembali stabil, baru kita masuk lagi. Tapi kalau lu pun tetap mau masuk ya nggak apa-apa, tapi kecilin aja tuh ya, lotnya kecilin, temennya, transaksinya kecilin, dan wajib gunakan stop loss yang ketat. Main aman aja, main aman, teman-teman ya. Kalau lu nggak main aman nih ya, agresif, main klik aja gegabah, nah itu siap-siap aja lu buang-buang duit doang di dalam market, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, saya Rido Siap pamit undur diri dan sampai jumpa di trading plan 26 Maret 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.